Saya Lutfi Asir Syafi'i dari IAIN Ponorogo, jurusan Ekonomi Syariah kelas G semester 5 akan menjelaskan tentang latar belakang kompensasi, pengertian kompensasi, dan tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu latar belakang kompensasi. Kebijakan kompensasi sangatlah penting, terutama dalam pemenuhan hak-hak karyawan atas jasa yang mereka berikan. Kompensasi yang layak juga akan memberikan motivasi kerja yang kuat dari dalam diri karyawan. Di samping dengan kompensasi yang besar, juga akan mampu meningkatkan semangat kerja serta kinerja karyawan itu sendiri. Lebih dari itu, perusahaan akan berjalan aman dengan dapat meminimalkan konflik yang terjadi. Pada akhirnya, dengan memberikan kompensasi yang layak, semua memperoleh keuntungan baik karyawan, manajemen, pemilik, dan pemerintah. Yang kedua adalah pengertian kompensasi. Kompensasi adalah merupakan hak karyawan atas jasa membantu perusahaan mencapai tujuan dan sebaliknya, merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar atas kontribusi yang telah diberikan baik tenaga, pikiran maupun waktu selama bekerja. Pemberian kompensasi harus sesuai dengan kondisi atau aturan yang berlaku, baik aturan perusahaan maupun aturan pemerintah. Penentuan kompensasi juga harus memberikan rasa keadilan dengan melakukan berbagai pertimbangan untuk menentukan besarnya kompensasi masing-masing karyawan. Yang selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama adalah memberikan hak karyawan, memberikan rasa keadilan, memperoleh karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan, menghargai karyawan, pengendalian biaya, memenuhi peraturan pemerintah, dan yang terakhir adalah menghindari konflik. Sekian dan di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudara Lutfi Asir Syafi'i, yaitu bab selanjutnya yaitu manfaat kompensasi. Manfaat kompensasi yang pertama adanya yaitu sebuah loyalitas karyawan itu akan meningkat. Pemberian sebuah kompensasi tersendiri menjadi kebanggaan bagi karyawan. Dengan adanya kompensasi maka karyawan akan memberikan sebuah loyalitas pada perusahaan itu akan meningkat, komitmen terhadap perusahaan itu akan meningkat, motivasi kerja juga akan terus meningkat, semangat kerja juga akan meningkat, kinerja karyawan itu akan lebih bagus, akan lebih semangat lagi, terus akan mengurangi konflik kerja terhadap di perusahaan, terus memberikan rasa kenyamanan, memberikan kebanggaan tersendiri terhadap karyawan, proses kegiatan perusahaan akan berjalan dengan lancar, dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari pemberian kompensasi dari perusahaan kepada karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pemberian kompensasi. Jenis-jenis pemberian kompensasi ini ada dua, yaitu pemberian kompensasi berupa keuangan, kompensasi keuangan. Yang kedua yaitu kompensasi bukan keuangan. Kompensasi keuangan itu merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang, baik secara periodik mingguan, bulanan, atau tahunan. Jenis kompensasi keuangan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, komisi, dan juga insentif. Sedangkan untuk kompensasi bukan keuangan itu merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan guna untuk membangun kesejahteraan terhadap karyawannya, baik fisik maupun bukan fisik. Jenis kompensasi bukan keuangan ini ada yaitu tunjangan kesehatan, terus tunjangan anak istri, terus tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk komponen kompensasi itu yaitu jumlah komponen penerimaan pendapatan seseorang atau penggajian dalam satu bulan.
yakni seperti gaji pokok, konsumsi atau makan, terus transportasi, perumahan, kesehatan, tunjangan jabatan, terus tunjangan kelengkapan, tunjangan kemahalan, terus tunjangan inflasi, tunjangan prestasi, bonus, insentif, lembur, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, dan juga tunjangan lain-lainnya. Sekian presentasi di subbab ini, semoga memberikan manfaat bagi kalian semua. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Nia Konia. Terima kasih. Saya Nia Konia melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Kompensasi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa di antaranya adalah tingkat pendidikan karyawan, kemudian pengalaman, beban kerja dan tanggung jawab karyawan tersebut dalam perusahaan, jabatannya, jenjang kepangkatan atau golongan, dan prestasi kerja. Selanjutnya adalah pengaruh kompensasi. Kompensasi itu mempengaruhi banyak hal. Di antaranya, biasanya semangat kerja itu akan meningkat, kemudian suasana kerja akan lebih kondusif, jenjang karir, komitmen terhadap perusahaan itu meningkat, kepuasan kerja, kinerja cenderung akan meningkat, loyalitas, turnover karyawan, kualitas kerja, dan efisiensi biaya. Hal lain menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerjaan atau buruh, yaitu upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, bentuk dan cara membayar upah, denda, dan potongan upah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.